Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormat untuk rekan-rekan semua. Perkenalkan, saya Rahmat Januar Nur, SSI MSI, NIDN 0924019002 dan NUPTK 24567686691302922, dosen tetap di program studi sumber daya akuatik jurusan Perikanan Fakultas Peternakan dan Perikanan Universitas Sulawesi Barat. Saya akan menjelaskan latar belakang pendidikan saya terlebih dahulu pada video pernyataan diri dosen ini. Saya menyelesaikan studi strata 1 di program studi matematika, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Hasanuddin, dan melanjutkan strata 2 di program magister pengelolaan sumber daya pesisir terpadu, Fakultas Ilmu Kelautan dan Perikanan, Universitas Hasanuddin. Dari profil latar pendidikan tersebut, terkadang banyak yang bertanya-tanya. Melalui video pernyataan diri dosen ini, saya akan sedikit bercerita. Setelah menyelesaikan S1 di Prodi Matematika FMIPA Unhas pada tahun 2012, saya terlibat sebagai peneliti muda selama 2 tahun di Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Hasanuddin, tepatnya di Pusat Penelitian Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil. Adapun job description atau tugas utama yaitu menyusun rencana pengumpulan data oceanografi, melakukan pengumpulan data, menganalisis data, hingga menyusun model interaksi ekosistem perairan pesisir. Dari pengalaman tersebut, kemudian saya memutuskan untuk melanjutkan studi di program Magister Pengelolaan Sumber Daya Pesisir Terpadu pada tahun 2014. Saya kemudian menyelesaikan studi strata 2 di tahun 2017 dengan judul tesis Dinamika Sedimentasi dan Ancamannya Terhadap Ekosistem Terumbu Karang Pulau Karampuang, Kabupaten Mamuju. Dari perjalanan tersebut kemudian mengantarkan saya hingga saat ini menjadi dosen di program studi sumber daya akuatik jurusan Perikanan Fakultas Peternakan dan Perikanan Universitas Sulawesi Barat. Adapun bidang keahlian yang kami fokuskan yaitu pada bidang keahlian oceanografi, ekologi perairan, dan konservasi ekosistem pesisir. Pada kesempatan pernyataan dari dosen ini, saya akan membawakan materi pada mata kuliah yang saya ampu yaitu ekologi perairan tropis. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah wajib bagi mahasiswa semester 4 pada program studi sumber daya akuatik, sebab menjadi fondasi bagi mahasiswa untuk mempelajari lebih spesifik terkait biota akuatik pada ekosistem tropis di semester-semester berikutnya. Adapun capaian pembelajaran dari mata kuliah ekosistem perairan tropis yaitu kode CPL 3 pada kurikulum program studi sumber daya akuatik, di mana mahasiswa diharapkan mampu mengevaluasi kondisi dan status kelestarian sumber daya akuatik secara spasial maupun temporal secara bertanggung jawab. Pada mata kuliah ini terdapat 2 CPMK. CPMK 1 yaitu mahasiswa mampu menganalisis karakteristik kompleksitas ekosistem perairan tropis dan interaksi biotik abiotik pada ekosistem perairan tropis. Sedangkan CPMK 2 yaitu mahasiswa mampu menganalisis faktor alam maupun faktor antropogenik yang menjadi penyebab degradasi lingkungan hingga penurunan potensi sumber daya hayati perairan di ekosistem perairan tropis. Untuk materi yang akan saya bawakan yaitu materi pada pertemuan 9 yang relevan atau terkait dengan CPMK yang kedua. Adapun sub CPMK yang akan saya uraikan menargetkan agar mahasiswa mampu menganalisis dampak alam terhadap ekosistem perairan tropis. Aktivitas perkuliahan akan dilaksanakan dengan pendekatan DIA atau Delivery, Interaction, and Assessment, dan juga menerapkan Student Center Learning dalam bentuk studi kasus. Kurikulum dan mata kuliah di lingkup program studi sumber daya akuatik telah menerapkan konsep outcome based education,
sehingga sistem penilaian juga berfokus pada outcome dari proses pembelajaran. Persentase penilaian terbesar yaitu pada project team based learning untuk menyusun model keseimbangan ekosistem tropis sebesar 60%, sedangkan 40% sisanya didistribusikan berdasarkan bobot tiap pertemuan. Pertemuan ke-9 yang akan kami bawakan merupakan periode pergantian dosen, sehingga kontrak kuliah dan penilaian yang telah disepakati sebelumnya akan di-refresh kembali untuk memastikan bahwa mahasiswa memahami dan mampu menepati kontrak perkuliahan serta mengerti sistem penilaian. Demikian, selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, rekan mahasiswa. Ini kita akan memasuki perkuliahan untuk mata kuliah ekologi perairan tropis. Ya, ini adalah pertemuan ke-9. Jadi saya harap teman-teman masih ingat materi-materi sebelumnya, termasuk juga kontrak perkuliahan dan sistem penilaiannya, ya. Jadi sedikit mungkin saya refresh kembali dulu. Jadi untuk mata kuliah ekologi perairan tropis kami ini sudah masuk semester 4. Jadi teman-teman sudah banyak melakukan praktek, ya. Jadi untuk mata kuliah ini kita menerapkan project based learning di bagian akhir untuk di pertemuan 14, 19, 19, dan itu akan menjadi penilaian yang paling besar dulu, ya, yaitu mencapai 60%. Itu karena kita saat ini sudah mengaplikasikan kurikulum outcome based education, jadi diharapkan teman-teman tidak hanya teori di kelas tapi juga berpraktek di lapangan secara langsung di lingkungan perairan. Untuk pertemuan ke-9 ini kita akan fokus ke bagaimana pengaruh alam terhadap ekosistem perairan tropis, ya. Jadi ini merupakan sub CPMK dari mata kuliah ekologi perairan tropis yang ketiga, sebelum kita masuk nanti ke proyek investasinya yaitu pemodelan keseimbangan ekosistem. Nah, sebelum saya lanjut mungkin kita perlu merefresh, ya, beberapa materi dasar di mata kuliah ekosistem perairan tropis ini. Kalau teman-teman lihat gambar di atas, ini adalah gambar ekosistem perairan pesisir, ya. Ada yang bisa menyebutkan ekosistem apa saja yang ada di atas di layar ini? Ada ekosistem apa? Apa pasti? Mangrove, apa lagi? Karang dan lamun. Ya, jadi ada 3 ekosistem pesisir yang menjadi ekosistem kunci bagi perairan tropis. Ada ekosistem mangrove, lamun, dan terumbu karang. Nah, ketiganya ini merupakan ekosistem yang sinergi, ya. Mereka bekerja dalam satu kesatuan sistem yang saling terkait satu sama lain. Nah, menariknya ketiga ekosistem ini hanya berada di perairan tropis, ya. Dia tidak di kutub utara atau di kutub selatan, ya. Tapi kita coba refresh kembali, perairan tropis itu apa? Ada yang bisa sebutkan, jelaskan? Ya, silakan Dehan. Perairan tropis itu adalah wilayah perairan yang terletak di garis khatulistiwa. Yang terletak di garis khatulistiwa. Di mana itu garis khatulistiwa? Di Bumi itu bunda atau datar? dalam. Ya, jadi garis khatulistiwa itu adalah garis yang membentang di pertengahan bumi yang disebut dengan garis khatulistiwa. Nah, ekosistem yang ada di garis khatulistiwa ini disebut dengan ekosistem tropis, ya. Ekosistem tropis ada 2, ada di darat dan ada di perairan, ya. Nah, untuk di perairan yang menjadi ekosistem kunci adalah ekosistem mangrove, lamun, dan karang. Nah, yang teman-teman perlu ketahui untuk ekosistem perairan tropis, ya, Indonesia memiliki peranan penting, ya, karena Indonesia ada di sini Indonesia.
Indonesia berada atau sekarang sudah dinobatkan sebagai coral danger area, ya. Jadi segitiga karang dunia itu ada di Indonesia, dan itu menjadi tolak ukur dari keanekaragaman hayati akuatik yang ada di Indonesia. Oke, itu pengantar seluruh penambahan materi. Jadi diharapkan dari mata kuliah ini, dari pertemuan kita pada hari ini, teman-teman sudah bisa mendapat gambaran kira-kira faktor alam apa saja yang berkaitan dengan kondisi ekosistem perairan tropis. Kalau faktor antropogenik atau faktor manusia mungkin sudah banyak ya di bayangan kita yang bisa berdampak ke lingkungan, isunya juga sudah banyak, tapi faktor alam ini yang biasanya kurang dibahas. Nah, sudah kami jelaskan tadi bahwa 3 pilar ekosistem tropis ada zona terumbu karang, padang lamun, dan mangrove. Jadi pada ekosistem perairan tropis ketiganya ini umumnya dia berurutan. Yang terdekat dengan daratan itu adalah mangrove, lamun, dan terumbu karang. Kadang juga kita dapati hutan mangrove yang langsung ada karangnya. Dia tidak punya lamun, dia langsung ada karangnya. Salah satu lokasinya itu ada di Polewali, di Gondang ya. Teman-teman pernah praktik di Gondang kalau salah ya? Di Gondang Mangrove Park. Tidak jauh dari mangrove itu langsung karang, ada lamunnya. Ya, di Papua, di Raja Ampat juga, di beberapa pulau formasinya seperti itu. Bahkan ekosistem terumbu karang ini dia berada di bawah akar-akar mangrove. Ya, dan itulah keanekaragaman hayati yang ada di ekosistem perairan tropis khususnya di Indonesia. Jadi kombinasi-kombinasi itu sangat memungkinkan bergantung dengan kondisi alam yang ada di tempat tersebut. Nah, masing-masing ekosistem ini punya fungsi, ya. Bisa dibaca bahwa hutan mangrove dia punya fungsi sebagai penahan angin kencang, pencegah abrasi, dan penyaring nutrien dari daratan. Ya. Kemudian padang lamun dia berada di perairan dangkal yang berpasir atau berlumpur, fungsinya penyaring sedimen, penyerap karbon, dan nursery ground bagi berbagai tanaman. Terakhir di bagian paling luar ada terumbu karang, dia berfungsi sebagai pemecah gelombang alami dan pusat biodiversitas laut tertinggi. Ya, jadi bayangkan ketiga ekosistem inilah yang selama ini melindungi kita, Indonesia, yang memiliki, kalau saya salah, negara kelima dengan garis panjang pantai terbesar. Ya, ketiga ekosistem ini yang terus melindungi kita dari berbagai bencana, gelombang tinggi, ya, sedimen, dan lain sebagainya. Nah, namun di satu sisi kombinasi ketiganya ini, ya, itu ternyata memiliki efek domino secara ekologis. Ya, bisa dilihat, kita ambil dari luar ya, karena di sini dia belajar tentang karang, bagaimana peran karang melindungi lamun dan mangrove. Jadi karang karena dia memecah energi gelombang besar, bayangkan kalau dia tidak ada, maka lamun akan langsung kena hantaman gelombang besar, ya, lamun ini. Nah, bagaimana pengaruhnya? Kalau lamun tidak ada, maka mangrove akan menahan dari sedimen dari limpasan air tawar dari darat. Tanpa mangrove, sedimen akan mencekik puing karang dan muncul ikan alga. Oh, ini dari mangrove ke lamun dan karang. Nah, tapi dari karang, lamun ke mangrove itu terkait dengan gelombang. Ya, gelombang. Kalau tidak ada karang, maka gelombang ke pesisir akan semakin besar. Ya, dan karena lamun itu dia sudah di dekat daratan, maka fungsinya sebagai pemecah gelombang besar itu tidak efektif. Maka penghalang terakhir adalah mangrove. Ya, jadi kalau tidak ada yang ketiga, itu yang biasa bikin banyak kipas angin. Kalau ada di pantai. Oke. Nah, sekarang kalau dari darat ke arah laut, kalau tidak ada mangrove, maka limpasan sedimen akan secara bebas masuk ke perairan laut,
mempengaruhi lambung dan mempengaruhi ekosistem terumbu karang. Ya. Jadi itulah kenapa dibilang dia sinergi yang rentan, karena kalau salah satunya tidak ada, ya kalau salah satunya tidak ada, maka akan berbahaya bagi yang lainnya. Kurang lebih seperti itu. Nah, kita masuk ke ancaman pertama, yaitu siklon tropis. Pernah dengar istilah ini, siklon tropis? Siklon tropis ini semacam badai, ya, yang biasanya dibangkitkan oleh perbedaan suhu di laut yang sebenarnya jauh dari posisinya kita. Ya. Jadi siklon tropis menghantam ekosistem pesisir dengan 3 kekuatan destruktif utama, yaitu angin ekstrim, gelombang destruktif, dan lonjakan badai. Ini sebenarnya biasa kita rasakan. Seperti saat ini sudah masuk musim angin, ya. Angin apa ini kalau bulan-bulan begini? Angin timur, betul. Jadi ini sudah masuk angin timur, bukan angin barat, ya, angin timur. Nah, dia punya kekuatan itu lebih tinggi dan lebih destruktif dibandingkan angin barat biasanya. Ya. Nah, dia juga dapat memicu lonjakan badai dan presipitasi. Kalau saya tidak salah, beberapa hari lalu kita hujan, ya. Nah, itu kan aneh sebenarnya. Loh, kenapa bisa hujan di bulan-bulan seperti ini? Ya, padahal ini sudah harusnya kita musim kemarau, ya. Dan kita bisa ada hujan karena dipicu oleh keberadaan angin ekstrim, gelombang destruktif, dan lonjakan dari presipitasi. Nah, di saat-saat ini juga itu akan bisa sangat mengancam kondisi ekosistem terumbu karang. Nah, yang pertama terkait dengan terumbu karang, ekosistem laut. Jadi dia akan menghantam abrasi mekanis dan patahnya struktur kaku atau struktur bawah dari terumbu karang. Jadi kita tahu kalau ada pernah ke Pantai Dato atau menyelam di mana snorkeling, ya. Kalau kalian lihat karang yang sekarang tumbuh itu, dia sebenarnya adalah hasil dari tumpukan karang dari beberapa periode sebelumnya. Ya, itu yang kita lihat sekarang itu adalah akumulasi dari karang dari berapa ribu atau puluhan ribu juta tahun yang lalu. Kalau kita gali ke bawah itu kenapa kita bisa menentukan umur suatu lokasi dari karang. Nah, kalau ada terjadi badai besar, gelombang laut seperti ini, maka itu bisa merusak struktur ini, ya. Dia bisa menghantam struktur dasar dari ekosistem terumbu karang sehingga karang tidak dapat tumbuh lagi. Seperti itu, ya. Sedangkan bagi mangrove tentu ada yang tinggal di sekitar pesisir mangrove ke sini. Tidak ada. Biasanya tinggal kita tidak merasa, gitu. Ya. Kayak misalnya kalau tinggal kalau dosen itu banyak di Keriau Sumbar, di perumahan-perumahan di samping kiri jalan ini. Tapi kalau jalan poros samping kirinya tinggal, di situ kan sebenarnya daerah mangrove dulunya, ya. Tapi karena dibuka dan lain sebagainya. Nah, jadi kalau terkait mangrove, faktor alaminya itu dia menyebabkan uprooting, pencabutan akar, terutama akar-akar pohon yang besar. Nah, ini dampak sekunder dari badai, yaitu lonjakan air dan kegiatan osmotik. Ini biasanya dapat terjadi di musim barat kalau untuk kita di sini, karena di saat itu memang sudah masuk musim hujan. Jadi akan ada lonjakan sedimen, ya, kiriman sedimen dari mangrove semakin banyak dan laut tidak mampu menahan sehingga terjadi oversupply ke ekosistem terumbu karang. Nah, ini ada tiga parameter. Jadi faktor alam itu dia sangat mempengaruhi 3 parameter utama di perairan, ya. Ada suhu, salinitas, dan kecerahan, ya. Kalau apakah lagi kualitas air yang lain? Ada yang bisa bantu sebutkan? pH, apa lagi yang tidak termasuk di sini? pH apa lagi?
ketiga faktor ini, kualitas air yang dipengaruhi ini banyak yang bersifat fisik, ya, karena memang faktor alam itu dia perubahan utamanya menuju ke fisik. Ada suhu, kecoran dan sedimen. Sedangkan salinitas itu adalah faktor kimia yang banyak dipengaruhi oleh pergerakan fisik perairan. Oke, teman-teman ada yang mau bertanya mungkin sampai di slide ini? Saya Pak, Ya, silakan Mas. izin bertanya terkait dengan cuaca ekstrim di terumbu karang. Ya. Apakah terjadi cuaca ekstrim itu akan berdampak ke karang atau bisa memicu kemudian karang? Oke, untuk cuaca ekstrim seperti saat ini lah, ya. Kita ambil saat ini cuaca ini sudah termasuk cuaca ekstrim. Kenapa? Karena intensitas cahaya tinggi, ya, intensitas cahaya matahari tinggi. Kemudian sekarang ini masuki bulan surut maksimum, ya, bulan-bulan Juli itu kita masuk bulan surut maksimum, sehingga intensitas cahaya matahari ke karang semakin kuat. Kenapa? Ya, taruhlah tadinya ini karangnya, taruhlah tadinya airnya sebegini, ya. Nah, sekarang airnya sisa sebegini, lebih rendah lagi. Sedangkan mataharinya sama, ya. Jadi itu akan lebih kuat mempengaruhi ekosistem terumbu karang. Apa responnya karang? Maka karang akan terjadi bleaching atau pemutihan. Jadi sebenarnya bleaching ini pada ekosistem terumbu karang dia bukan dia bukan penyakit, ya. Bleaching ini bukan penyakit, ya, bukan penyakit atau gangguan, ya. Dia adalah respon. Dia adalah respon terhadap intensitas cahaya matahari yang terlalu tinggi, sehingga dia memutih. Sama ya teman-teman, kalau teman-teman kekurangan cairan, apa yang terjadi biasanya? Apa? Inilah kalau kekurangan cairan kan dehidrasi. Nih, kalau dehidrasi apa biasanya tanda-tanda pertamanya? Pucat. Nah, begini. Sama sekarang. Kalau dia dehidrasi tuh pucat dulu sebelum mati. Sebelum di situ dia akan berusaha untuk melindungi dirinya sendiri, beradaptasi dengan apa yang terjadi, dan kemudian akan tumbuh lagi baik ketika lingkungan sudah memadai. Seperti itu, ya. Nah, sedangkan pada mangrove dan lamun itu lebih banyak dipengaruhi oleh salinitas. Untuk teman-teman ketahui, ya. Jadi tadi kalau karang itu memang banyak dipengaruhi oleh suhu. Kalau untuk mangrove dan kalau untuk lamun khususnya dia banyak dipengaruhi oleh salinitas. Ya. Penjelasan mengenai ekosistem pesisir dan faktor-faktor alami yang bisa mengganggu ekosistem pesisir yang ada di area tropis, ya. Tentu akan beda lagi ceritanya kalau kita mendiskusikan kalau itu kejadiannya di area subtropis. Nah, ini sebagai kesimpulan di mata kuliah ini, pertemuan ke-9, ini adalah matriks kerentanan untuk ekosistem pesisir. Ada 4 faktor alami, yaitu ada angin ekstrim, gelombang, goncangan air dan sedimen, serta perubahan suhu dan kimia perairan. Kita lihat di sini untuk terumbu karang, dia sangat rentan terhadap gelombang dan suhu, ya. Sedangkan untuk mangrove dia sangat rentan pada angin, dan pada lamun dia sangat rentan terhadap goncangan air dan sedimen. Jadi ketiga ekosistem ini kita lihat dari ketiganya terumbu karang yang paling rentan karena dia punya 2 poin yang sangat rentan, yaitu gelombang dan suhu kimia. Meskipun dia punya mekanisme untuk mengatasi tersebut, tapi akan membutuhkan waktu yang sangat lama, ya, terutama dari abrasi mekanis, ya. Kalau dia sudah abrasi, biasanya dia akan kehilangan pijakan, ya. Dia akan kehilangan filosofi hidup.
Ya, gimana kayak kalian rasa-rasa kalau kehilangan apa gitu, kayak goyah gitu ya. Nah ini akan sangat lama kemudian dibandingkan kalau dia bleaching. Bleaching biasanya ada lebih cepat seperti itu. Nah, saya harap dari materi di sini nantinya teman-teman bisa memahami bahwa faktor-faktor alami yang ada di perairan itu juga turut ya mempengaruhi kondisi ekosistem perairan tropis, khususnya ekosistem pesisir yang ada di Indonesia khususnya. Selanjutnya untuk penugasan ya teman-teman, saya minta nanti Rehan atau kelas bagi 2 kelompok ya. Kita akan mendiskusikan mengenai satu isu yang sangat menarik, yaitu perubahan iklim. Ya, perubahan iklim. Perubahan iklim ini menjadi satu isu menarik karena dia bisa dipandang sebagai faktor alam, tapi dia juga bisa dipandang sebagai faktor antropogenik. Ya, berhubung pertemuan selanjutnya, pada pertemuan selanjutnya kita akan membahas mengenai faktor antropogenik. Jadi untuk tugasnya teman-teman tadi ya bagi 2 kelompok untuk mendiskusikan bagaimana persepsi teman-teman setiap kelompok mengenai perubahan iklim. Apa perannya dalam menjaga atau mendegradasi ekosistem perairan tropis. Ya, apakah perubahan iklim ini bersifat positif atau negatif? Ya, apakah dia mampu tampil sebagai pahlawan atau sebagai destroyer di ekosistem perairan tropis? Jelas ya? Jelas. Ya, mudah-mudahan kita bisa dalam keadaan sehat selalu, bisa mendiskusikan kembali tugas kita minggu depan di tempat dan waktu yang sama. Terima kasih atas kehadiran rekan-rekan semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian video kegiatan pembelajaran kami sebagai bagian dari pernyataan diri kami sebagai dosen. Mata kuliah Ekologi Perairan Tropis yang kami sajikan merupakan mata kuliah pokok yang erat kaitannya dengan pencapaian kami sebagai dosen pada kegiatan penelitian dan pengabdian. Beberapa artikel hasil penelitian saya menjadi referensi pada mata kuliah ini, diantaranya yaitu Growth Rate of Acroporas cervicornis Coral Using Different Seed Sources on Barangcadi Island, Makassar. Kedua, estimasi kesesuaian perairan untuk marikultur berbasis kualitas air dan pendekatan spasial temporal di Pulau Karampuang, Sulawesi Barat. Selain hasil penelitian, kegiatan pengabdian kami juga erat kaitannya dengan mata kuliah ini, di mana kami melaksanakan kegiatan pengabdian dengan judul Pengembangan Konservasi Laut Berbasis Masyarakat melalui transplantasi terumbu karang, atraktor cumi, budidaya kolerpa, dan pengolahan perikanan di Kelurahan Barangcadi, Makassar, di mana pada kegiatan tersebut saya dipercaya sebagai ketua dan didukung oleh Yayasan Keanekaragaman Hayati Indonesia. Pada unsur penunjang, saya juga tergabung sebagai anggota pada organisasi keilmuan Ocean Expert di bawah UNESCO serta aktif mengikuti pertemuan ilmiah maupun pelatihan yang diselenggarakan oleh Reef Resilience Network, sebuah jaringan kerja yang fokus pada upaya tata kelola konservasi ekosistem terumbu karang, di mana ekosistem terumbu karang merupakan bagian dari ekosistem perairan tropis. Demikian video pernyataan diri dosen saya, Rahmat Januar Nur, SSC MSc, sebagai unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi yang menggambarkan perjalanan karir saya sebagai dosen selama kurang lebih 8 tahun. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.